Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital pada hari ini dalam acara SOSIS Seminar Online Sistem Informasi Strategis. Oke, pada episode kali ini kita memasuki episode ke-6 setelah sebelumnya kita ada di episode ke-5 mengenai Microsoft Office 365. Untuk kali ini kita ada di tema tentang aplikasi daring, diantaranya Zoom, Webex, Microsoft Teams, kemudian ada Google Meet. Oke, sebelum itu saya mau menyapa terlebih dahulu pemirsa yang sudah live di YouTube dan Microsoft Teams. Selamat siang semuanya, bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen, bapak dan ibu tendik, dan kemudian seluruh mahasiswa Sivitas Akademik IPB semuanya. Semoga acara kali ini bisa menambah informasi perihal aplikasi daring, yang mana aplikasi daring ini sering digunakan untuk keperluan seminar, belajar mengajar, dan kemudian ada juga yang dipakai untuk presentasi mungkin kan. Oke, untuk episode kali ini saya kedatangan narasumber, bukan kedatangan sih, memang narasumbernya memang ada di kita dari Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital. Siapa sajakah beliau? Yang pertama ada Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Digital. Di sini sudah bergabung bersama kami Bapak Julio Adi Santoso. Selamat siang, apa selamat pagi ya Pak? Pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita bergabung di episode kali ini tentang aplikasi daring ya Pak ya? Silahkan. Oke. Kemudian selanjutnya narasumber kita ada Mas Imam Ramadan yang akan menyampaikan perihal Zoom dan Webex. Selamat pagi Mas Imam Ramadan. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Materinya sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah kita tunggu materinya. Kemudian yang terakhir, mungkin ini akan familiar dengan Bapak yang satu ini. Jika kemarin-kemarin beliau ada di belakang layar, itu biasanya membawakan kuis macam-macam. Beliau sedang nyetirkah, terus ada di kutub manakah, kemudian kemarin terakhir tuh apa ya? Oh, di kebun binatang, lagi berlibur. Sekarang beliau dengan gagahnya duduk sebagai narasumber yang akan menyampaikan tentang Microsoft Teams dan Google Meet. Siapakah dia? Mas Pang di... Selamat pagi Marika. Selamat pagi Mas Pang, sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang sudah dari sini ya? Iya. Enggak berlibur lagi? Enggak, udah pulang. Alhamdulillah bersama kita sekarang di sini, iya. Di area yang sangat menegangkan ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita akan mungkin ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh direktur kita, yaitu Bapak Julio Adi Santoso. Silakan Bapak, ada yang mau disampaikan. Terima kasih Mbak Rika. Yang saya hormati para narasumber, Mas Pangudi dan Bapak Imam Ramadan. Alangkah gagahnya para narasumber hari ini. Baik, topik kali ini memang sangat menarik. Seperti biasa, SOSIS itu memang selalu menyajikan topik-topik yang sangat menarik. Dan kali ini yang seperti disampaikan oleh Ibu host tadi, Mbak Rika, bahwa kali ini kita bicara tentang aplikasi-aplikasi daring. Yang ada 4 kalau nggak salah ya Mbak Rika ya? Iya, betul. Yang pertama Google Meet, ada Zoom, ada Microsoft Teams, ada Webex. Yang kesemuanya itu sebenarnya sudah
disediakan oleh IPB untuk digunakan berbagai pihak. Ada 2 aplikasi yang bisa digunakan oleh semua pihak, yaitu Microsoft Teams dan Google Meet ya, karena pemilik APPS IPB ACID itu bisa menggunakan Google Meet dan Microsoft Teams. Tapi yang Zoom dan Webex itu hanya dimiliki oleh beberapa pihak saja, karena memang 2 aplikasi ini perlu dilanggan oleh IPB dan itu tidak gratis dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu kenapa misalkan Zoom itu hanya untuk paket meeting, sedangkan paket webinar tidak disediakan karena biayanya sangat fantastis. Juga Webex itu juga kita berlanggan setiap tahun. Oleh karena itu Webex juga disediakan oleh berbagai pihak. Namun demikian, semoga tahun 2021 nanti, di mana daring sangat banyak dilakukan, maka aplikasi-aplikasi ini akan lebih ditingkatkan lagi usernya. Dan yang penting nanti Bapak narasumber akan menyampaikan karakteristik dari masing-masing aplikasi ini. Jadi tidak selalu kalau kuliah itu harus pakai Zoom, tidak selalu harus pakai Google Meet, dan sebagainya, karena masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri dan pemanfaatan yang berbeda. Saya kira itu saja secara singkat, dan semoga Ibu Bapak sekalian serta halayak bisa menikmati acara ini dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke Mbak Rika, makasih. Oke, terima kasih Pak Julio yang sudah memberikan pengantarnya untuk tema hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke narasumber untuk menyampaikan materi, saya akan mengumumkan pemenang kuis minggu lalu. Pemenang kuis minggu lalu ini ada 6 orang. Mungkin kita bisa tampilkan terlebih dahulu, silakan. Oke, ada 6 pemenang kuis minggu lalu. Kalau saya lihat di sini ada dari Tendik juga ya. Dari Tendik 3 orang, dosen dan Tendik 3 orang, kemudian ada mahasiswa 3 orang. Selamat untuk para pemenang, nanti akan kami hubungi via email APPS IPB. Oke? Oh iya, untuk episode kali ini saya beritahukan bahwa kuisnya sudah ditutup, tidak ada lagi kuis, nanti akan kita ganti dengan persembahan lainnya. Oke? Untuk mengefisienkan waktu, mari kita perdengarkan materi hari ini perihal yang pertama tentang Zoom dan Webex yang akan disampaikan oleh Mas Imam Ramadan. Oke, Mas Imam, silakan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Bu Rika atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya paparkan pada sesi ini adalah informasi umum mengenai Zoom dan juga Webex. Nah, terus jika kalau memungkinkan waktunya, terus sebelum Bu Rika juga menghentikan saya, kita akan coba intip bagaimana cara membuat webinar menggunakan Webex. Baik, kita mulai dari Zoom dulu, ya. Secara statistiknya, dari 500 akun yang dilanggan oleh IPB University, Zoom kita punya 462 akun yang sudah dialokasikan. Kemudian dari 462 akun tersebut ada 35.564 meeting, kemudian 106.913.852 menit total durasi meeting, dan juga 2.012.630 partisipan per 26 November 2020. Ini statistiknya saya ambil dari 1 tahun ke belakang. Terus untuk penggunaannya sendiri, Zoom ada 3 ya. Ada akun unit, akun layanan Vicon Service, dan juga live meeting. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Julio barusan, Zoom yang dilanggan adalah Zoom meeting, bukan yang webinar. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya Zoom meeting, semua peserta bisa mengirimkan videonya, mengaktifkan kameranya. Kalau webinar itu hanya terbatas pada panitianya saja.
Nah, untuk yang akun unit ini, yang menggunakan akun unit ini adalah email yang telah didaftarkan oleh DSIT DIPB. Yang dialokasikan per unitnya itu adalah 8 akun. Nah, sifatnya ini juga non-pribadi ya tentu saja. Jadi nanti digunakan oleh bareng-bareng oleh satu unit tersebut. Kemudian ada akun layanan Vicon Service, yaitu yang bisa dipinjamkan oleh kepada beberapa unit kalau misalkan akun unitnya itu sudah digunakan, ya sudah kehabisan seperti itu. Nah ini kita menyediakan 15 akun, ya. Caranya bagaimana? Tinggal memberikan surat keterangan acara yang jelas. Nah nanti tim kami akan melihat jadwalnya. Apabila jadwal kosong nanti akan kami pinjamkan sementara satu akun. Nah, untuk yang akun unit sama akun layanan Vicon Service itu masing-masing kapasitasnya 300 partisipan. Sudah termasuk host, co-host, dan juga para pesertanya. Ya. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kami ingin membuat acaranya itu di atas 300 orang? Kami juga menyediakan live meeting. Live meeting itu bisa mencakup 1000 partisipan. Tentu mencakupnya itu peserta, host, dan juga co-host. Tentu sama melalui surat keterangan acara beserta akun yang dibutuhkan. Jadi sifatnya tempel lepas seperti itu. Nah, terus kenapa melalui surat keterangan acara? Karena live meeting ini kita hanya memiliki 2 akun saja dalam waktu yang bersamaan. Seperti itu. Nah, beberapa fitur yang mungkin Bapak dan Ibu sudah mengenal lebih baik ya tentang Zoom. Ada recording cloud di internet dan juga lokal. Nah, kalau lokal itu di komputer masing-masing. Kalau cloud itu aktif untuk 5 hari setelah meeting berlangsung. Jadi direkomendasikan untuk segera di-download setelah meeting itu berlangsung ya. Karena kapasitasnya itu hanya 500 GB total untuk seluruh IPB. Seperti itu. Kemudian juga ada streaming YouTube ya. Ada juga breakout room. Analogi seperti ini, kalau breakout room itu satu ruangan meeting besar dipecah menjadi ruangan-ruangan yang kecil. Nah, si peserta bisa masuk ke dalam ruangan kecil ini dengan beberapa cara. Contohnya, si host itu memasukkannya secara manual atau dimasukkan terlebih dahulu, didaftarkan terlebih dahulu sebelum meeting dimulai. Atau satu lagi, pada Zoom versi terbaru, peserta bisa memilih sendiri room mana yang akan dia masuki, room-room kecil mana yang akan dia masuki. Nah, kekurangannya juga kalau breakout room ini, recordingnya itu tidak bisa cloud. Jadi recordingnya itu masing-masing di komputer sendiri, lokal. Untuk virtual background, Zoom ini bisa image atau video. Nah, kalau yang video khususnya itu tuh bergantung pada prosesor perangkat yang digunakan. Seperti itu. Kita beralih ke WebEx. Nah, statistiknya itu ada 424 akun yang dialokasikan dari 500 akun yang telah dilanggan oleh IPB. Nah, dari 424 akun itu ada 1.849 meeting, 109.716 menit total durasi meetingnya, kemudian 55.504 partisipan per 26 November 2020. Sama seperti Zoom, saya mengambil statistik ini 1 tahun ke belakang. Oke. Untuk penggunaannya sendiri ada 2, ada akun unit sama Vicon Service, sama seperti Zoom tadi, Vicon Service, WebEx. Akun yang didaftarkan per departemen ya, misalkan 10 itu satu akun departemen ya untuk dipakai bareng-bareng, dan juga 9 akun dosen untuk departemen. Sisanya itu dialokasikan satu akun untuk kandiro, dan juga pimpinan, dan juga fakultas. Nah, tidak perlu mengupgrade dari meeting ke webinar, tidak seperti Zoom ya. Kalau misalkan WebEx ini, semua akun mendapatkan produk yang sama untuk semua video conference. Mulai dari WebEx Meeting, WebEx Training, dan juga WebEx Event. Webinar itu masuknya ke event. Nah, terus sama seperti Zoom, IPB juga menyediakan layanan Vicon Service bagi yang tidak memiliki akun ya, tentu dengan surat keterangan acara yang jelas. Nah,
ada tipe meetingnya, Webex meeting. Optimalnya itu untuk meeting internal, ya, dengan partisipannya itu kurang dari 100. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada fitur all can turn on video, jadi semuanya bisa menyalakan kamera. Nah, terus ada recording juga, ya, cloud dan juga lokal. Ada streaming ke YouTube, breakout rooms, fitur baru, ya, jadi sama seperti Zoom, bisa dipecah-pecah ke ruangan yang lebih kecil, dan juga virtual background seperti Zoom juga, ya, cuma gambar tapinya. Partisipannya itu 1000, termasuk host, co-host, dan juga peserta. Nah, ini tipe events, ya, yang agak jarang digunakan. Penggunaannya itu lebih ke acara yang besar, di mana hanya panitia dan narasumber yang diizinkan menyalakan video. Kenapa seperti itu? Bayangkan semua partisipan menyalakan video, tentu penggunaan bandwidth dan sumber daya komputernya itu yang dibutuhkan sangat besar. Gitu. Jadi hanya untuk panitia sama narasumbernya aja. Fiturnya itu ada recording, sama cloud sama lokal juga, ada streaming ke YouTube, virtual background, dan juga yang unik dari Webex event ini adalah Q&A panel, question and answer. Nah, bagi para dosen mungkin lebih direkomendasikan, ya, karena ada fitur Q&A. Kenapa? Karena seringkali pertanyaan-pertanyaan yang terlewat di chat itu tuh, ya, tenggelam jadinya tuh. Jadi sukar membedakannya, mana yang chat biasa, mana yang pertanyaannya. Itu. Bagaimana partisipannya? Partisipannya itu maksimal 1000, ya, sudah termasuk host, panelis, ya, co-host, dan juga presenters dan peserta. Nah, mungkin ada pertanyaan, beberapa sumber menyebutkan 3000 maksimalnya. Ya, tapi yang saat ini dilanggan oleh IPB itu hanya 1000 peserta saja, 1000 partisipan saja. Oke, kita coba untuk membuat webinar menggunakan Cisco Webex, ya. Nah, pertama Bapak dan Ibu silakan masuk saja ke ipb.webex.com, ya, khusus untuk IPB-nya sendiri, kemudian sign in. Oke. Nah, setelah masuk ke halaman utama ini, Bapak dan Ibu bisa melihat yang bagian Webex event di bawah. Webex event di bawah, tinggal diklik, nanti akan diluncurkan Windows baru. Nah, Bapak dan Ibu tinggal klik schedule an event. Kita akan menjadwalkan sebuah event di sini, ya. Event name-nya katakanlah sosis 6 DSITD. Nah, misalkan Bapak dan Ibu nggak mau ribet-ribet, nggak usah pakai pendaftaran segala, makanya registrasinya ini tidak usah di checklist. Untuk passwordnya juga bisa diubah, sosis genep, misalkan, ya. Untuk date and time-nya bisa diatur sendiri, 28 November, misalkan jam 10.30, 1 jam. Kemudian, nah, untuk narasumbernya dan panitia-panitia lain, Bapak dan Ibu bisa dimasukkan melalui ini, create invitation list bagian panelis. Jadi tinggal nanti dimasukkan saja alamat email dan juga nama dari panitia tersebut. Jangan lupa diberikan juga passwordnya apa, panelis sosis, panelis sosis. Oke. Kalau sudah semuanya diisi, tinggal schedule this event. Bisa dicoba dengan start now. Oke, saya coba pindahkan dulu, ya.
Nah, ini dari bagian dari Webex event-nya. Jadi nanti Bapak dan Ibu setelah membuka start this event akan diarahkan kepada aplikasi yang Webex event ini. Seperti itu. Kita kembali ke bagian yang tadi. Ya, lanjut untuk perbandingan ya, Zoom dan Webex. Kalau Zoom dan Webex ini, bandwidth-nya sendiri itu, bandwidth-nya itu sama-sama tergantung dari pengaturan yang berlaku dalam meeting yang berlangsung. Kalau Zoom sendiri juga bisa menyedot bandwidth yang cukup besar, tapi pada umumnya beberapa sumber menyebutkan bandwidth yang dibutuhkan Webex itu lebih besar daripada Zoom. Ya. Kemudian partisipan Zoom itu maksimal 1000 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, maksudnya apa? Syarat dan ketentuan yang berlaku itu yang last meeting tadi, maksimal 1000. Kalau misalkan Webex itu maksimal 1000 juga, tapi tanpa syarat. Jadi dengan akun-akun biasa juga, akun-akun yang sudah didaftarkan, itu maksimal 1000 partisipan. Kemudian untuk langganannya, kalau Zoom itu hanya meeting, kalau Webex itu ada meeting, training, dan juga event. Dari segi antarmukanya, UI-nya, Zoom lebih simpel ya, lebih user-friendly daripada Webex. Tapi bagi sebagian orang, hal ini juga bergantung pada preferensi masing-masing penggunanya ya. Jadi ada yang lebih familiar menggunakan Zoom, ada yang lebih familiar menggunakan Webex. Nah, untuk penggunaan Webex itu digunakan pada acara yang formal. Kalau Zoom itu lebih ke arah kasual. Ya. Ini beberapa rekomendasi yang bisa saya sampaikan untuk membuat acara menggunakan Zoom dan juga Webex, atau mungkin juga Google Meet dan juga Microsoft Teams. Contohnya menggunakan link shortener. Kita sudah ada yang namanya ipb.link. Triknya bagaimana? Ini sebagai trik mitigasi kalau ada kendala pada salah satu platform. Nah, misalkan Zoom tiba-tiba nggak bisa nih. Itu bisa aja Bapak dan Ibu memindahkan link tujuannya ke arah Webex. Jadi diganti sama Webex, seperti itu. Terus, gunakan LAN over Wi-Fi. Ya. Jadi menggunakan kabel lebih baik. Kenapa? Untuk Wi-Fi meskipun praktis, dia itu memiliki beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Contohnya dinding, kemudian interferensi sinyal. Ya, dinding ini kan ada halangan-halangan ya, merupakan physical barrier seperti metal, kaca, terus bata, aspal dan lain-lain. Nah, terus kalau misalkan pesertanya lebih dari 1000, pastikan acara Bapak dan Ibu di streaming di YouTube. Kemudian juga dibatasi video dan audionya. Kalau bisa sih, kalau misalnya acaranya besar, ya sudah, berarti cuma panitia saja yang menyalakan kameranya, kecuali untuk foto-foto, seperti itu. Tentukan personil yang bertugas dalam satu acara dengan baik. Jadi supaya tidak one man crew ya untuk hostnya sendiri. Nah, arti host dan beberapa host memiliki peran masing-masing, seperti admin peserta, manajemen suara, kemudian note taker, timekeeper, moderator, dan juga pembicara-pembicaranya. Nah, terus terakhir, kalau misalkan Bapak dan Ibu ada butuh creative room, kami juga menyediakan di gedung pusat komputer yang dapat dipinjamkan asal ada surat keterangan yang jelas ya dengan jam operasional. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Rika. Oke, terima kasih Mas Imam yang sudah menjelaskan materi perihal Zoom dan Webex. Mungkin saya perlu ingatkan kembali para pemirsa yang memang sudah online via YouTube atau Microsoft Teams, kami sarankan silahkan untuk mengajukan pertanyaan Anda perihal Webex ataupun Zoom yang sudah disampaikan oleh Mas Imam tadi. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya melalui live chat yang saya terima di YouTube ataupun di Microsoft Teams melalui Q&A. Jangan lupa, karena seringkali banyak yang mempertanyakan gimana sih cara biar dapat akun Webex atau akun Zoom, gimana sih
Terus Webex itu gimana? Zoom itu gimana? Nah, ini kesempatan buat kalian yang ada di rumah, Bapak, Ibu semua juga, yang memang sering menggunakan aplikasi Zoom, Webex, dan Microsoft Teams, kemudian Google Meet. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menanyakan perihal apa sih Google Meet, apa sih Zoom gitu kan, aplikasi daring yang banyak sekali yang di luaran sana. Kita melanggan 4 aplikasi daring. Sekarang waktunya menanyakan supaya lebih efisien lagi menggunakan aplikasi yang berlisensi ini. Oke, kita lanjutkan ke narasumber selanjutnya yang sudah berganti peran, yang tadinya hanya membawakan kuis. Kita sambut narasumber kita yang akan menyampaikan Microsoft Teams dan Google Meet. Oke, Mas Pram, silahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini saya diminta untuk membawakan materi tentang Google Meet dan Microsoft Teams, dan juga saya diminta untuk lebih rapi. Gitu. Di episode sebelumnya sepertinya kurang rapi, jadi saya hari ini diminta untuk lebih rapi. Baiklah, disinilah saya. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Rika dan Pak Julio, terus ke Mas Imam juga, bahwa untuk aplikasi Google Meet dan Microsoft Teams, ini semua sivitas IPB bisa menggunakannya secara default, seperti itu. Tidak perlu registrasi lagi, beda dengan Zoom dan Webex. Untuk Google Meet sendiri, itu untuk mahasiswa sendiri, mahasiswa baru terutama, dan juga mahasiswa yang nggak baru, itu bisa menggunakan aplikasi Google Meet ini karena ini termasuk bagian dari Google Suite. Jadi ketika mendaftar di IPB, ini sudah mendapatkan akun dari Google Apps dan sudah bisa menggunakan Google Meet. Dan untuk Microsoft Teams itu tidak langsung mendapatkan akunnya, tapi perlu registrasi. Silakan aja kirimkan registrasi ke kami, meminta untuk dibuatkan akun Microsoft Teams atau Microsoft 365 lebih tepatnya, itu ke hubcenter.ipb.ac.id. Nanti tim ICT IPB yang akan membuatkan akun dari Microsoft 365-nya. Oke, langsung saja di sini Google Meet. Kalau saya lihat dari penggunaannya di IPB ini sudah banyak yang menggunakan Google Meet. Ya. Google Meet sendiri ini merupakan suatu aplikasi untuk membuat pertemuan secara real time yang disediakan oleh Google. Google Meet sendiri agak berbeda dibandingkan dengan 3 aplikasi lainnya seperti Webex, Zoom, dan Microsoft Teams yang perlu diinstal di komputer atau laptop begitu. Mungkin untuk Microsoft Teams bisa lewat browser juga. Nah, agak berbeda dengan di smartphone seperti iOS dan Android, tetap memerlukan instalasi. Silakan aja diunduh di Google Play Store untuk Android dan Apple App Store di iOS. Gitu. Baik, jadi Google Meet sendiri itu adalah bagian dari Google Application Suite ya, yang memang sudah lama dilanggan oleh IPB. Dan itu di episode ketiga itu sudah pernah dibahas tentang Google Docs, Google Sheet, Google Presentation, terus Google Calendar. Nah, ini Google Meet ini agak mencil sendiri. Kita satukan dengan aplikasi-aplikasi meeting online lainnya. Gitu. Dan ini bisa langsung dimanfaatkan oleh sivitas IPB. Silakan saja langsung menggunakannya. Baik, ini ada sedikit statistik dari penggunaan Google Meet yang ada di IPB. Jadi kalau kita lihat ini data diambil dari 90 hari ke belakang, gitu ya. 30 hari ke belakang, maaf. Di sini aktif usernya sebanyak 22.358. Dengan per hari pemakaian bisa mencapai 3.261 user. Dan jika kita lihat lonjakannya, itu kita bisa lihat mulai bulan September itu cukup meningkat tajam penggunaan dari Google Meet sendiri. Selanjutnya,
Google Application Suite ini ada lisensinya juga, gitu. Dan dilanggan oleh IPB adalah Google Suite for Education, gitu. Dan ada juga lisensi untuk Google Enterprise, gitu ya. Nah, perbedaannya apa yang dilanggan itu oleh IPB ada Google Meet for Education, ada terbatasannya saya rangkum dari web Google. Yang pertama, dial-in access to meetings only US, jadi untuk Amerika. Kalau kita share ini ya, share meeting seperti itu kan suka ada nomor di bawahnya, silakan akses ke sini kan gitu. Nah, itu hanya berlaku untuk US, untuk yang lisensi ini. Closed captioning, ada subtitlenya, jadi ketika kita berbicara gitu ya, itu langsung diterjemahkan ke dalam bentuk teks. Itu sudah bisa seperti itu. Nah, yang krusial dua ini di bawah. Pertama, meeting hanya sampai 100 partisipan saja. Nah, itu berlaku mulai akhir September. Itu diberlakukan seperti itu oleh Google. Aturannya seperti itu. Dan juga no live streaming. Jadi agak berbeda dengan lisensi Enterprise. Untuk yang for education ini tidak ada opsi untuk live streaming langsung ke Meet Live ya, Google Meet Live. Seperti itu. Oke. Mungkin kalau penggunaan dari Google Meet-nya sendiri, ini sudah banyak, saya akan memperlihatkan depannya saja. Jadi ini silakan akses ke meet.google.com untuk bisa langsung, jangan klik join saja, join or start meeting silakan, atau bisa menjadwalkan meetingnya ini melalui Google Calendar, seperti itu. Dengan melalui Google Calendar, silakan membuat event dan di situ ada opsi button untuk membuat meeting menggunakan Google Meet. Nah, itu saya skip saja karena saya lihat dari statistiknya sudah banyak dipakai, gitu ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke Microsoft Teams. Tapi sebelum itu di sini supaya adil, di sini saya membuat presentasinya menggunakan Google Suite ya. Dan juga untuk yang Microsoft Teams saya gunakan PowerPoint Microsoft 365 supaya adil saja. Kemudian untuk Microsoft Teams. Nah, Microsoft Teams ini agak berbeda dibandingkan dengan agak berbeda dengan yang lain ya, gitu ya. Karena definisi dari Microsoft Teams sendiri itu merupakan aplikasi untuk kolaborasi, gitu. Kalau Google Meet, kemudian web meeting itu ada meeting dan webinar seperti itu ya. Zoom ada meeting, ada webinar juga, tapi itu lisensi yang berbeda. Untuk Microsoft Teams itu digunakan untuk kolaborasi, full kolaborasi dengan satu sama lain. Jadi kita bisa membentuk tim di sini, membentuk grup gitu ya. Kemudian bisa men-share tugas, bisa membuat assignment gitu. Yang mana jika ada di Google Apps Suite itu ada di aplikasi yang berbeda, bukan di Google Meet. Itu bisa dilakukan tapi di aplikasi yang berbeda. Sedangkan Microsoft Teams itu bisa dilakukan di dalam satu aplikasi. Seperti itu. Baik. Selanjutnya Microsoft Teams sendiri merupakan aplikasi yang dibuat oleh Google, dibuat oleh Microsoft, gitu ya, untuk berkolaborasi terutama dan mengintegrasikan orang, konten dan tools yang dibutuhkan. Gitu. Nah, kita sudah membahas tadi ada 4 aplikasi. Ini sebenarnya aplikasi peruntukannya hampir mirip-mirip meeting kan seperti itu. Cuma dengan pembuat yang berbeda-beda. Seperti itu saja. Jika Teams ini dibuat oleh Microsoft Teams. Kemudian platformnya sendiri kita bisa lihat untuk di komputer dan di laptop itu sudah bisa dijalankan di Microsoft Windows. Kemudian di Linux juga sudah bisa. Ini mungkin banyak teman-teman yang belum tahu itu ada gambar penguin itu apa sih? Itu Linux. Gitu. Jadi Microsoft Teams sendiri sudah bisa digunakan di Linux, Linux Ubuntu, kemudian Debian dan lain-lain Red Hat. Gitu.
Kemudian bisa digunakan juga di produk Apple, MacBook, dan lain-lain. Kemudian untuk di basisnya smartphone dan tablet itu bisa digunakan di Android dan iOS. Jadi jangan karena hanya Microsoft Teams dikeluarkan oleh Microsoft hanya bisa jalan di Microsoft Windows, tidak. Ini sudah didesain untuk dipakai di multi platform. Dan untuk di tablet Android, maksudnya tablet dan smartphone Android dan iOS, silakan download di Google Play Store dan Apple App Store. Fitur dari Microsoft Teams untuk yang meetingnya itu sama seperti ini. Ini saya ambil dari web Microsoft, ada video conferencing, ada webinar seperti itu ya. Kemudian ada screen sharing biasa. Nah, yang agak menarik ini ada virtual background seperti Zoom. Itu sudah bisa dilakukan juga di Microsoft Teams. Mungkin di Webex juga ada ya Mas Imam ya? Ada juga, di Webex juga ada. Cuma untuk di Google Meet secara resmi belum. Gitu. Kemudian Together Mode, file sharing juga ada. Jadi di sini Microsoft Teams memanfaatkan OneDrive untuk file sharing, kemudian ada apps dan workflow, kemudian dan lain-lainnya. Lalu fitur lain dari Microsoft Teams itu ada juga lainnya, bisa membuat groups, bisa melihat kalender, kemudian bisa membuat note dan memanfaatkan OneNote, Microsoft OneNote, video streaming seperti YouTube itu bisa diakses di Microsoft Stream ya. Ada membuat calls, panggilan seperti telepon seperti itu, membuat assignment. Nah, ini cukup menarik gitu ya. Jadi di Microsoft Stream juga bisa membuat penugasan. Menyimpan file, task management itu cukup menarik ya, nanti akan kita bahas, dan apps lain itu yang diintegrasikan ke Microsoft Teams. Selanjutnya penggunaan Microsoft Teams secara statistik ini kita bisa lihat sudah ada 222 ini kita ambil dari 1 bulan belakang ya, seperti itu per tanggal 23 November. Kita bisa lihat mulai September ini cukup naik grafiknya. Kemudian dari segi statistik secara lebih detail, usage report-nya ada sekitar 14 juta video only, kemudian 22 juta audio time-nya, 22 juta menit ya maksudnya. Screen share-nya 2 juta menit, dengan total meeting ada 1099. Jadi Microsoft Teams ini sudah mulai dipakai oleh para sivitas akademika untuk meeting, untuk membuat grup. Saya lihat di Microsoft Teams ini sudah banyak dibuat grup-grup gitu ya, grup kelas, kemudian grup tugas seperti itu sudah mulai banyak digunakan. Lalu kita sedikit lihat saja seperti apa Microsoft Teams itu. Nah, di sini kami sendiri untuk SOSIS ini kita sering menggunakan, kita sering menggunakan, bahkan selalu menggunakan Microsoft Teams untuk live-nya. Gitu. Jadi yang semua yang dilihat di YouTube maupun di Microsoft Teams ini semua slide-nya menggunakan Microsoft Teams. Di sini bisa membuat Teams atau grup. Di sini contohnya saya ada 4 grup gitu ya. Dan grup ini bisa dibuat tipenya. Contohnya di sini saya udah punya satu grup yang berjenis kelas. Gitu. Jadi mungkin ini akan lebih berguna bagi Bapak dan Ibu dosen. Silakan membuat grup dalam bentuk kelas, siapa saja mahasiswanya, gitu ya. Kemudian dari grup kelas ini itu bisa dibuat assignment seperti ini. Nah, assignment ini itu bisa digunakan scoringnya juga. Jadi di sini untuk assignment ada scoringnya, gitu. Silakan Bapak dan Ibu dosen menentukan sendiri bentuk scoringnya seperti apa. Gitu. Kalau misalnya ini saya edit sedikit saja, di sini saya sudah membuat satu contoh sedikit. Di sini ada poin 100 poin. Contohnya di sini ada kelas pembinaan karakter contoh ya. Ada 2 misalkan, kejujuran dan kedisiplinan. Di sini ada 6 poin gitu ya, mulai dari yang outstanding gitu ya. Kemudian ada exceed expectation, acceptable, poor, grateful, dan strong.
Nah, seperti ini. Mulai dari silakan ditentukan sendiri bobotnya. Nah, itu bisa digunakan. Nah, itu dalam bentuk assignment. Kemudian bisa membuat kalender juga, gitu ya. Event itu bisa terintegrasi di sini. Kalau di produk Google itu menggunakan Google Calendar ya. Kalau di Microsoft Teams ini sudah terintegrasi di sini. Kemudian files ini juga seperti Google Drive ya. Di Microsoft ada OneNote, tapi di sini sudah diintegrasikan juga ke dalam Microsoft Teams. Nah, ada yang menarik. Di sini kita bisa membuat note, gitu ya, membuat note atau catatan itu menggunakan fitur OneNote. Seperti itu. Silakan klik saja fitur OneNote-nya dan bisa membuat catatan-catatan kecil untuk bisa di-share juga. Nah, itu OneNote sudah cukup sering digunakan sepertinya ya. Ada juga Microsoft Stream. Jadi ini yang ada saya klik 3 ini ada aplikasi tambahan yang sudah diintegrasikan dalam Microsoft Stream. Gitu. Jika memang Bapak dan Ibu atau adik-adik mahasiswa semua membutuhkan lebih banyak aplikasi, di sini ada more apps. Sudah banyak aplikasi-aplikasi yang sudah terintegrasi. Ada Microsoft Form, ada YouTube juga sudah terintegrasi, Azure, kemudian Trello juga sudah ada, kemudian dan lain-lainnya. Nah, itu application yang sudah terintegrasi dalam Microsoft Teams. Jadi selain fitur bawaan dari Microsoft Teams, bisa juga menambahkan yang lain. Yang cukup ini adalah planner. Ini kita bisa membuat task ya, membuat sedikit penugasan ya, contoh seperti itu ya. Kita bisa membuat tugas ke orang, kemudian tugasnya apa, misalkan saya mau menugaskan Mbak Rika tolong misalnya minta rekap jaringan di bulan ini misalkan. Saya tinggal bikin di task di sini baru dan saya share ke Bud. Nah, kemudian dia akan merespon. Mungkin itu sedikit gambaran tentang Microsoft Teams dari saya. Mungkin ini perlu satu sesi besar sendiri ya untuk membedah ini semua gitu. Mungkin satu kuliah sendiri kali, 3 SK sendiri kali ya. Nah, ini sedikit saja. Silakan dicoba dulu login menggunakan akun Microsoft 365-nya, kemudian gunakan dan dicoba. Gitu. Membuat grup, kemudian membuat calls atau membuat event di kalender, itu silakan coba. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Dika. Terima kasih Bu Dika. Oke, terima kasih untuk Mas Pamudi yang materi perihal Microsoft Teams dan Google Meet. Saya juga baru tahu ternyata Microsoft Teams itu bisa diintegrasikan ke aplikasi-aplikasi lainnya. Ini sangat-sangat seru, oke? Nggak lebay, memang ini sangat-sangat seru. Karena mungkin kan masing-masing orang kebutuhannya berbeda, jadi ketika bertemu dengan satu aplikasi yang memang fiturnya bisa support dengan pekerjaannya, ini sangat membantu sekali. Oke, sesi selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui Q&A di Microsoft Teams. Oke, siap-siap ya Mas Imam dan Mas Pang untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul. Banyak banget itu pertanyaannya. Saya bacakan yang pertama dari Pak Rohmat Hadi. Pertanyaannya, mau ikut bertanya, apakah ada bedanya antara Google Meet dengan Google Classroom? Oke, ada bedanya nggak antara Google Meet dan Google Classroom? Ini masuk ke pembahasan Mas Pang berarti ya. Oke, silakan Mas Pang, mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih ke Pak Rohmat Hadi ya, Pak Thomas ya. Oke. Jadi untuk Google Meet dan Google Classroom itu memang ada perbedaannya, karena memang peruntukannya juga berbeda. Kalau Google Meet itu digunakan untuk membuat pertemuan secara live, gitu ya, secara langsung, gitu ya, sinkronis. Gitu. Sedangkan Google Classroom
itu digunakan untuk membuat tugas. Contohnya, Bapak dan Ibu dosen bisa membuat satu namanya kelas di situ ya, membuat kelas, kemudian bisa memberikan tugas-tugas assignment ini apa, dan mahasiswanya atau orang yang diberi tugas itu bisa mengumpulkan tugasnya di Google Classroom. Itu. Jika sudah membuat tugas, di-upload filenya di Google Classroom dan diberi tanda saya sudah mengirimkan tugas. Atau yang biasa anak saya gunakan, anak saya juga sekolah menggunakan Google Classroom gitu. Dia gurunya bisa membuat absen gitu. Kemudian murid-muridnya bisa untuk melakukan absen di situ. Mungkin itu perbedaannya secara umum adalah itu digunakan untuk membuat penugasan Google Classroom dan itu khusus untuk membuat pertemuan. Mungkin itu perbedaan. Mungkin seperti itu ya Pak Rohmat, perbedaan antara Google Meet dengan Google Classroom. Memang di situ dari penamaannya kali ya, Google Meet, Google Classroom, kayaknya sama-sama untuk daring. Sama-sama daring, tapi mungkin fungsinya berbeda. Google Classroom itu lebih efisien untuk digunakan untuk pengumpulan tugas, ya kan? Seperti itu. Oke, terima kasih untuk Pak Rohmat atas pertanyaannya dan Mas Pang jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Anonymous. Ini Anonymous itu berasa hamba Allah ya. Kalau di dompet-dompet duafa gitu ya. Oke. Pertanyaannya, Min, kalau dosen memberi kuliah tapi pakai Zoom gratisan yang cuma 40 menit itu kenapa ya? Nah, 40 menit. Mas Imam sepertinya ini yang bisa menjawab. Silakan Mas Imam. Ya, jadi untuk Zoom itu seperti yang dikatakan oleh Pak Julio tadi, Zoom itu adalah aplikasi yang berlisensi, berbayar ya. Seperti itu. Jadi kalau ini memang ketentuannya dari perusahaannya sendiri. Kalau gratis cukup diberikan 40 menit untuk coba-coba aja, gitu ya, seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya untuk yang sudah memiliki lisensinya ya, dia hostingnya bisa lebih dari 40 menit. Mungkin seperti itu aja ya. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Imam. Oh iya, ada tambahan juga tadi untuk Google Classroom dengan Google Meet, tambahan dari Pak Julio. Beliau menambahkan bahwa Google Meet adalah aplikasi untuk meeting online, sedangkan Google Classroom adalah aplikasi LMS, Lecture Management System, seperti Moodle, tapi lebih sederhana. Itu mungkin. Terima kasih Pak Julio atas tambahan informasinya mengenai perbedaan antara Google Meet dengan Google Classroom. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Anonymous lagi nih. Dari semuanya, yang mana yang hemat kuota? Nah, Mas Pang, Mas Imam. Ini Mas Imam nih ya. Oke. Mana yang lebih hemat kuota katanya? Kalau misalkan dari pengalaman ya, itu yang lebih hemat kuota itu Google Meet. Oh. Seperti itu. Kalau misalkan Zoom sama Webex itu tuh lebih banyak itunya apa? Videonya itu lebih HD seperti itu. Oh gitu. Oke. Kalau misalnya video pada on semua gitu, di Google Meet juga nggak berpengaruh? Berpengaruh, cuman tidak sebesar Zoom sama Webex ya. Oke. Baik. Google Meet ternyata jawabannya yang lebih hemat kuota. Oke, terima kasih. Semoga puas dengan jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, di antara aplikasi Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, dan Webex, mana yang stabil dan hemat kuota? Kayaknya pertanyaannya sama. Yang paling stabil aja nih, yang paling stabil kira-kira yang mana nih Mas Imam atau Mas Bang? Mas Bang, kira-kira. Jadi kalau dari 4 aplikasi ini sebenarnya semuanya stabil semua. Saya pernah pakai keempat-empatnya dan alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Jadi keempat-empatnya stabil, silakan saja digunakan. Atau internet saya yang bagus ya? Oh enggak itu karena memang stabil semua aplikasinya. Gitu. Kecuali memang ada gangguan dari operator seluler atau dari Zoom atau dari Webex atau dari Google Meet atau dari Microsoft sendiri. Mungkin itu saja.
Jadi tergantung internet ya. Balik lagi ke pemakaiannya. Untuk apa? Oke, baik. Terima kasih Mas Pang atas jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Anonymous lagi, banyak ya. Apakah Teams terintegrasi dengan Microsoft 365 yang kemarin dibahas katanya? Nah, ya. Mas Pang, silahkan. Baik. Ya memang jadi Microsoft Teams itu adalah bagian dari Microsoft 365 yang memang sudah dilanggar oleh PB. Jadi silakan saja pergunakan 365-nya, atau bisa juga silakan Civitas, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu teknik dan mahasiswa semua, silakan coba dulu aja akses Microsoft 365, nanti masuk ke office.com, kemudian login menggunakan username dan passwordnya, kemudian akan ada di situ di panel sebelah kiri ada menu untuk Microsoft Teams. Itu yang berbasis web. Jika untuk download juga bisa. Seperti itu. Terintegrasi berarti? Iya, terintegrasi. Jawabannya ternyata terintegrasi dengan Microsoft 365 ya. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Pak Julio. Pak, online kah? Iya. Oke, Bapak, mungkin ada tambahan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin Bapak ada yang ditambahkan? Sudah cukup, Mbak Rika. Sudah hebat narasumbernya. Oh, apa ya? Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak ya. Ada Silakan. Masuk dari live chat YouTube. Pertanyaannya seperti ini. Apakah Webex dan Zoom bisa diintegrasikan dengan media pembelajaran berplatform Moodle? Pertanyaan yang sama untuk Google Meet dan Microsoft Teams juga. Oke, silakan Mas Imam terlebih dahulu. Oke, kalau misalkan pertanyaannya ini Webex sama Zoom bisa atau enggak diintegrasikan, jawabannya adalah bisa. Jadi Moodle itu nanti akan diberikan plugin khusus ya, khusus untuk mengintegrasikan dengan Webex dan juga Zoom. Jadi nanti dosen tinggal membuat meetingnya di Moodle, nanti mahasiswa tinggal klik dari Moodle tersebut diarahkan ke aplikasi Webex dan juga Zoom, seperti itu. Gitu. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Imam dan Mas Fangudi yang memang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami melalui live event di Q&A Microsoft Teams dan juga live chat di YouTube. Terima kasih untuk para penanya yang sudah menyempatkan menonton acara ini, kemudian mengajukan pertanyaannya. Baik, acara selanjutnya. Oh iya, ada yang mau saya informasikan juga bahwa untuk hari ini kegiatan SOSIS adalah episode terakhir di sesi pertama tahun 2020. Kita akan kembali lagi bertemu insya Allah di tahun 2021 dengan sesi kedua dan mungkin narasumber, materi, dan penampilannya juga akan lebih baik lagi dari hari ini dan sebelumnya. Baik, untuk penyampaian materi saya kira sudah dari para narasumber. Terima kasih untuk para narasumber. Saya akan kembali kepada Bapak Direktur untuk menyimpulkan hasil dari persembahan masing-masing narasumber hari ini kira-kira, dan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Silakan Bapak Julio untuk menyimpulkan acara hari ini terkait aplikasi-aplikasi daring. Silakan Bapak Julio. Baik, terima kasih Mbak Rika. Jadi saya diperintahkan untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan itu biasanya diberikan oleh host ya. Jadi sekarang saya diperintah untuk menyampaikan kesimpulan, nggak ada masalah. Mudah-mudahan sesuai. Jadi yang pertama adalah tadi saya lanjutkan dulu jawaban dari Mas Imam terkait dengan Zoom dan Webex yang terintegrasi dengan Moodle. Kalau di LMS-nya IPB itu mungkin apakah sudah diinstal atau belum pluginnya, mungkin nanti bisa dicek ulang. Namun kuncinya adalah itu bisa dilakukan kalau ada sinkronisasi antara akun yang digunakan di Zoom maupun Webex dengan
emailnya yang ada di LMS. Gitu ya Mas Imam ya, mungkin ya. Jadi kalau tidak sesuai itu mungkin tidak akan bisa terintegrasi. Jadi kuncinya adalah ada satu email yang sama antara keduanya. Baik, jadi dari materi hari ini kita bisa melihat bahwa setiap aplikasi itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Jadi keunggulan dan kelemahan itu tidak dilihat dari performance dari aplikasi itu, tapi lebih kepada pemanfaatannya, terutama untuk daring ini. Jadi kalau misalkan Ibu Bapak sekalian melakukan diskusi-diskusi kecil di mana mahasiswa bebas membuat kelompok kecil diskusi, ya silahkan saja menggunakan Google Meet, karena Google Meet itu sangat efisien, efektif, dan semua mahasiswa yang sudah memiliki apps itu memiliki akun Google Meet yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak harus semuanya nanti dibagi dengan oleh Zoom dan sebagainya. Kemudian kalau untuk kolaborasi tidak hanya pertemuan meeting, tetapi juga kolaborasi pemanfaatan sebuah file atau kolaborasi membuat laporan dan segala macam, itu mungkin sebaiknya kita menggunakan Microsoft Teams. Kemudian kalau untuk acara meeting yang cukup besar dan itu official, itu mungkin bisa menggunakan Webex maupun Zoom. Jadi masing-masing itu sebenarnya tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, tapi pemanfaatan yang paling penting. Dan kualitas dari aplikasi daring itu kuncinya adalah koneksi internet. Jadi itu kuncinya. Jadi apapun yang kita gunakan kalau koneksinya tidak bagus, ya hasilnya pasti tidak baik. Saya kira itu saja, dan semoga serial SOSIS di sesi pertama ini banyak bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semua, dan di STTD selalu ada untuk memberikan layanan yang terbaik bagi semuanya, dan selalu di STTD menyayangi Ibu Bapak dan mahasiswa sekalian. Oleh karena itu selalu kita sampaikan salam sayang dari DSTTD. Saya kira demikian, saya kembalikan ke Mbak Rika. Oke, terima kasih Pak Julio yang sudah memberikan kesimpulan. Kurang sopan ternyata ya. Jadi host ternyata mempersilakan Bapak Direktur untuk menyimpulkan materi hari ini. Maafkan saya Pak ya. Oke. Tugas saya hari ini sebenarnya untuk menjadi host pertama, iya, oke lah disebut host. Memperkenalkan narasumber, saya sudah perkenalkan narasumber. Kemudian Bapak Ibu mungkin menanyakan, kok nggak ada kuis hari ini? Saya akan ganti kuis hari ini. Dengan apa coba? Dengan memperkenalkan kru-kru yang terlibat, siapa aja sih yang terlibat di acara SOSIS ini, mulai dari episode pertama sampai sekarang episode ke-6, dan ada lagi, pernah ada episode spesial. Bapak Ibu ingin tahu siapa saja yang terlibat di acara SOSIS sehingga acara SOSIS bisa berjalan dengan lancar, dengan kalau Bapak Ibu ada di sini, alat-alatnya sangat canggih sekali, dan kru ini amazing, bisa mengoperasikan alat-alatnya meskipun mereka bukan ahli, tapi mereka alhamdulillah ya Allah subhanallah deh. Pokoknya untuk para kru, saya mulai perkenalkan satu persatu ya. Yang pertama, siapa ya? Siapa dulu ya? Mungkin akan lebih penasaran, siapa sih dalang dari acara SOSIS, diselenggarakannya SOSIS hari ini? Yang pertama adalah Mas Rizky. Yang mana coba Mas Rizky? Tunjukkan Anda. Nah, ini dia Mas Rizky. Mas Rizky, Anda adalah dalang dari kegiatan semua ini, oke? Baik, selanjutnya ada siapa lagi coba? Mas Denda, saya panggilkan Mas Denda. Silakan Mas Denda. Nah, ini kalau yang ngatur-ngatur kamera biasanya ya, saya harus kemana? Harus ke sini, ke situ, ke situ. Inilah dia, Mas Denda.
Oke, selanjutnya ada Anda terbantu untuk nonton sosis di YouTube. Nah, sekarang ada orangnya nih. Mas Afif. Coba tunjukkan mana Mas Afif. Ini dia. Nah, ini Mas Afif. Beliaulah yang suka membantu kita untuk share ke YouTube ya, live streaming di YouTube. Oke. Kemudian siapa lagi sih yang terlibat? Ada, saya mau tunjukkan yang perempuan dulu ya, oke? Ada Ibu Dewi. Siapa coba yang nggak kenal dengan beliau? Nih, ini dia nih. Nah, akhirnya ketemu juga dengan Bu Dewi. Beliau ada di belakang kamera ternyata, saudara-saudara. Nah, sekarang ada di belakang kamera, di depan kamera sekarang, oke. Hai Bu Dewi, terima kasih ya Allah. Sudah membantu sekali di acara sosis. Kemudian, bukan cuma mereka saja yang terlibat. Ada lagi nih, ada Mbak Lina. Oke Mbak Lina, beliau juga pernah menjadi narasumber kita. Nah ini Mbak Lina ini pernah menyampaikan tentang materi Google Docs. Oke, di episode ketiga kalau tidak salah. Cekidot ke YouTube ya. Oke, selanjutnya jangan pada mundur Pak. Ada Mas Nabil. Oke, kita panggil Mas Nabil. Narasumber ya Mas Nabil ini pernah ya. Nih, Mas Nabil juga sebagai narasumber kita di episode keempat ya, kalau nggak salah. Beliau menyampaikan tentang simak. Cekidot juga ke YouTube kita. Oke, selanjutnya terima kasih Mas Nabil. Ada sebentar. Ada Pak Rahmat. Ada Pak Rahmat. Mana Pak Rahmat? Pak Rahmat. Oke, silakan Pak Rahmat. Nah, inilah yang namanya Bapak Rahmat. Sempat berkolaborasi dengan Mbak Lina untuk menyampaikan Google Docs waktu itu. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Kemudian ada siapa lagi coba? Pak Ade, ada Pak Ade. Beliau selalu ada di belakang kamera, membantu untuk kelancaran kegiatan sosis setiap episodenya. Hai Pak Ade. Oke, selanjutnya, ini mungkin yang terakhir ya? Oke, yang terakhir. Ada Mas Bayu. Tunjukkan mana Mas Bayu. Beliau juga sering ada di belakang kamera. Beliau membantu kelancaran sosis setiap episode dari episode 1 sampai episode ke-6 hari ini. Terima kasih Mas Bayu. Nah, alhamdulillah akhirnya semua kru sudah pada nongol ke kamera ya. Oke, terima kasih untuk semua kru yang memang sangat berjasa sekali atas terselenggaranya acara sosis. Berkat mereka mungkin narasumber saya juga tidak bisa ada di sini dan tidak bisa manteng duduk manis gitu ya, padahal di belakangnya sangat riuh sekali ternyata saudara-saudara. Oke, baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah menyampaikan materinya, sangat menginspirasi sekali. Sangat membantu sekali untuk seluruh sivitas akademik di IPB. Terima kasih Mas Tang, terima kasih Mas Imam. Sampai jumpa kembali tahun depan. Semoga bertemu dengan materi-materi yang cukup canggih. Kan? Terima kasih juga Pak Julio sudah bergabung, sudah menyampaikan kesimpulan konsultannya. Saya agak malu dengan Bapak Direktur kita ini. Terima kasih Bapak. Sudah membantu kita di acara-acara yang sangat spektakuler menurut saya ya. Oke, mungkin hanya itu saja para pemirsa yang ada di rumah, yang sudah live di YouTube, kemudian live di Microsoft Teams. Terima kasih banyak sudah setia ada di acara sosis dari episode pertama sampai episode terakhir. Nantikan kami di episode-episode selanjutnya di tahun depan. Semoga bisa menampilkan acara yang lebih baik lagi dari sekarang. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila saya ada salah mungkin sebagai host.
bukan salah sih sebenarnya, kata-kata yang kurang berkenan di hati para bapak dan ibu atau ketika menyampaikan sambutan atau semacamnya lagi. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Jawabnya bikin kapok.